Mbaknya tahu nggak sih bedanya kamu sama rokok? Apa tuh? Kalau rokok aku hisap, kalau mbaknya aku ijab. Apa yang kamu tunjuk? Semuanya. Enggak, kemarin kamu cerita ada kelas 12 yang kamu suka. Enggak. Siapa ya? Jangan gitu dong. Siapa? Kita kan enggak tahu katanya temen di sini, temen ngon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni, gimana mas kabarnya mas Doni? Halo Dek Fajar. Halo juga. Alhamdulillah sehat. Sehat mas Doni. Dek Fajar gimana kabarnya Dek? Enggak sehat mas. Kenapa? Sakit? Sakit aku. Sakit apa? Sakit persiapan buat show ini. Mau show? Mau show dong. Mau show, keren. Keren. Kan yang ngajak show kan mas Doni. Show apa itu? Show pendidikan. Nah, boleh dong mas dibocorin nih buat pemirsa biar bisa lihat show-nya Mas Doni. Langsung ini? Langsung dong, nggak apa-apa. Jadi ya sebenarnya bukan cuma saya sih. Iya. Ada 3 guru lah nanti. Iya. 3 guru itu honorer. Honorer. Ya, nanti ngadain show stand up komedi judulnya Honorer Show. Honorer show. Nanti ada openernya ada 2, ada Dek Fajar. Wis. Juara 1 stand up Jateng. Anjay. Keren ya. Keren nih. Maksudnya saya saja yang umur 25 nggak pernah juara 1 Jateng. Apot mas nanda ngomong gimana mas? Terus yang satu lagi lagi ada bapak dosen kita Mas Kuko. Iya, Pak Kuko. Mas Kuko. Boleh dibocorin nggak sih nanti show-nya di mana? Belum tahu. Ini Belum tahu baru itu. nyari-nyari. Tadi lihat sepertinya di SMK Muhammadiyah. Bisa kayaknya nanti. Pasti. Nanti kita siapin lah panggungnya. Bisa kalau itu. Kalau tempatnya belum tahu, nanti masih nyari-nyari. Masih nyari-nyari ya. Ya. Kalau waktunya nanti tanggal 2. Nanti tanggal 2 Maret. 2 Maret. Sebulan lagi ya. Oh, wah, udah dibocorin nih. Banyak banget bocorannya, Mas. Mas Doni. Mas Doni ini adalah senior saya, teman-teman, senior saya di komunitas stand up Indo Kudus. Rame ya, di sini rame ya. Rame dong. Rame ya. Ini Mas Doni. Mas Doni nih, boleh dong diceritain sedikit alasannya Mas Doni ikut komunitas stand up Indo Kudus nih. Sebenarnya iseng sih. Dulu. Iseng. Dulu kan sempat suka nonton. Oh. Pertama kali nonton itu Dodit Mulyanto. Tahu ya? Ya tahu. Teman-teman tahu ya? Tahu. Nah, Pasti. itulah pertama kali nonton Dodit. Setelah itu kok merasa tertarik gitu, terus diajak temen. Pertama kali ya cuma nonton open mic, nonton latihan. Benar. Tapi suatu ketika beranilah nyoba open mic. Iya. Dan rasanya kalau kita ditertawakan orang lain tuh rasanya apa ya? Seneng gitu. Senang. Asik. Bikin nagih gitu. Itu doang, Mas. Itu pertama kali alasannya itu. Kalau gimana ya? Mas Doni ini kan kayaknya kan punya nih 2 sahabat di stand up Indo Kudus dari SMP, SMA. Temen SMA. Teman SMA ada Mas Kodrat sama Mas Ahoy. Kodrat sama Ahoy. Kalau Mas Doni sama 2 orang ini tuh duluan mana, Mas? Duluan mereka. Pertama itu Ahoy dulu. Ahoy itu 2016 apa 15. Terus Kodrat, setelah itu baru aku. Kalau keren ya berarti ya. Kalau apa ya, Mas? Berarti alasan Mas Doni ikut stand up komedi itu karena iseng. Sebenarnya iseng. Tapi lama kelamaan dijalani kok ya seneng gitu loh. Nagih, apalagi kalau ada lomba juara seperti Fajar kemarin. Wah, Dapat hadiahnya kan ya enak lah. enak bener enak. Padahal ya cuman buat lelucon-lelucon kayak gitu doang ya kan, Mas. Tapi berat, Mas, kayak gitu, Mas. Apanya? Kayak buat materi gitu. Masa berat? Masa juara 1 berat? Wih.
Ya teman-teman, Mas Doni ini adalah rajanya kombut. Alah. Rajanya Apa kombut. rajanya Buat apa? teman-teman yang mau kombut sama Mas Doni langsung aja cek IG-nya. Ada di bawah sini nanti. Siap ya? Enggak, sebenarnya enggak lah. Enggak. Enggak sebisa itulah. Wis. Masih belajar juga. Kalau ini Mas, ini dampaknya Mas Doni ikut stand up komedi. Kan komedi banget nih. Itu dampak di kehidupan itu apa Mas? Pertama memang jadi dikenal sih. Jadi dikenal. Terus juga follower juga main nambah lah. Wis. Nah, itu. Tapi gara-gara dikenal sebagai komedi atau komika itu ya jadi sedikit-sedikit disuruh ngelucu. Yes, bener. Tapi sebenarnya tidak semudah itu maksud saya gitu loh. Iya bener. Kita kan harus nulis materi dulu. Tidak langsung ujuk-ujuk langsung minta lucu itu nggak bisa. Nah, itu dengerin ya tim kreatif ya. Saya sering Mas digituin sama tim kreatif. Ayo dong lucu. Kalau di Fajar kan beda. Emang lucu ya di Fajar. Ampun ya Allah. Pertama kali lomba stand up juara 1 Jateng itu kalau nggak lucu apa coba? Tapi itu karena ada bantuan sang mentor aku Mas. Siapa itu? Mas Kodrat. Sahabat saya. Iya sahabat Anda. Keren sih dia emang. Iya. Kalau masalah kombut saya juga seringnya ke Kodrat. Ke Mas Kodrat. Tapi kalau kan akhir-akhir ini kan Mas Kodrat kan di Semarang. Di Semarang. Mas Doni kombutnya sama siapa? Ahoy. Mas Ahoy. Wah. Berarti Mas Ahoy itu gininya Mas Doni ya? Gininya itu apa? Atasnya Mas Doni ya? Ya. Wih, sangar. Nah, ini boleh Mas diceritain disampaikan ke teman-teman caranya ikut komunitas stand up. Caranya gampang sih, tinggal datang aja waktu open mic lah. Iya. Kita sering pertama kali nonton nggak apa-apa. Nanti setelah itu bisa nyoba open mic. Open mic itu apa sih Mas buat teman-teman nih? Open mic itu ajang latihan untuk stand up komedi. Nah, jadi nggak harus lucu-lucu banget gitu. Nggak lucu nggak apa-apa. Tapi sudah pernah ini nonton Fajar stand up? Belum Mas. Nanti ini saya mau manggil tim kreatif dan kameramen, mau tak panggil ke show-nya Mas Bendot, Mas Doni. Nonton ya? Iya nonton dong. Kalian harus nonton Fajar open mic. Wajib. Ya, rugi kalau nggak nonton Fajar open mic. Mas aja ngono Mas. Mas Doni. Mas Doni ini adalah guru teman-teman. Tadi itu sebelum ke sini Mas Doni habis ngajar loh. Tepuk tangan dong buat Mas Doni. Apresiasi banget Mas Doni. Kenapa? Padahal kan Mas Doni lagi sakit katanya. Enggak sakit. Biasalah cuaca. Wis cuaca. Kurang sedikit kurang fit saja. Tapi enggak ada Mas dengan ngabarinya. Kan Mas tadi tim kreatifnya. Maaf ya teman-teman ya. Soalnya kapan ya kita jajannya ya? Kemarin. Nah, kemarin itu Minggu. Senin. Senin kan jajan. Minggunya itu kan habis dari Jepara nonton show-nya Mas Gautama. Nah itu jujur, aku waktu Kabumi aja itu nggak nonton sama sekali. Loh. Tidur malah, nggak kuat ya. Tidur terus pulang dari Jepara itu besoknya Senin langsung nggak berangkat, nggak enak badan lah. Nah ini tadi alhamdulillah sudah enakan jadi berangkat ya. Berangkat sekolah ngajar. Keren. Kalau nggak ngajar ya nggak digaji. Apalagi honorer. Ya. Mas Doni ini kan guru ya. Ya. Terus komika juga. Kenapa sih Mas Doni itu pengen jadi guru? Padahal kan Mas Doni kan udah menjadi komika. Kebalik nih. Kok kebalik? Kalau guru gini ya, kalau cita-cita dari kecil memang jadi guru. Oh, cita-citanya dari jadi guru. SMP lah. SMA terus wah ini bakal aku tekadkan jadi guru ini. Akhirnya kuliah ngambil jurusan guru pendidikan bahasa Indonesia. Nah, setelah semester akhir itu
dapat stigma di masyarakat lah. Kalau setelah lulus itu bakal jadi guru honorer. Wis. Nah itu sering kali hidupnya itu kurang enak lah, Oh. kurang sejahtera kalau jadi honorer. Ada kok cerita-cerita guru honorer yang bahkan digaji sampai 300.000 saja. Iya ada. Kemarin ada meme bahkan lebih besar bantuan kepada Rohingya ya. Oh iya. 1.200.000. 1.200.000. Padahal aslinya kita kan harus mengutamakan anak bangsa dulu. Ya betul banget. 300.000 loh. 300.000. Ya. Padahal itu ngajar ya Mas ya. Kita bekerja. Tapi kalau Mas Doni ini emang berarti dari cita-cita dari SMP ya? Pengen jadi guru. Awalnya sudah ngira-ngira nih Jar, habis lulus berarti kira-kira umurnya berapa ya? Lupa, 20-an lah. Oh 20-an. 20 kemudian kerja, habis kerja maksimal nanti 25 lah udah nikah lah harusnya. Tapi kan ternyata realitanya tidak semudah itu. Iya. Nah Mas Doni ini kan jadi guru nih. Apa sih Mas? Itu kayak Mas Doni itu jadi komika itu mengganggu kinerjanya Mas Doni sebagai seorang guru nggak sih? Bukan mengganggu sih, tapi kadang kan ada kan yang kayak wah Mas Pak Doni tuh ayo lu coba wis. Kebetulan kalau anak-anak SMP itu belum paham stand up. Oh alhamdulillah ya. Kalau guru-guru ya kalau ada acara apa misal peringatan apa sering lah diminta oleh sekolah. Tapi kalau dadaan juga nggak bisa. Nah kalau paling mengganggunya gini sih. Kita kalau sebelum stand up kan buat materi. Iya benar. Terkadang ada banyak kesibukan sekolah yang kita jadi tidak sempat untuk membuat materi gitu. Nah, benar. Saya Mas. Dan memang yang diprioritaskan kan harus yang sekolah dulu. Iya, betul. Karena itu kewajibannya. Fajar juga gitu. Iya Mas, makanya saya jarang open mic Mas. Karena sibuk apa karena nggak berani? Kalau nggak berani Mas ini Mas. Kalau sibuk banget Mas, kayak habis pulang sekolah itu biasanya maghrib jam 5. Itu biasanya langsung tidur. Fajar berarti sering jadi ini talent langganan di sini ya? Iya benar Mas. Padahal Fajar ini baru kelas 10. Tepuk tangan. Nih Mas, tanggapan orang sekitarnya Mas tentang gimana Mas Doni ini menjadi anak stand up atau komedian serta menjadi guru. Tanggapan Orang sekitarnya, kayak lingkungannya Mas Doni. Udah jadi komedian, jadi guru. sebenarnya responnya baik sih. Baik. Justru orang-orang sekitar itu support. Tapi ya itu kadang kalau ketemu ayo yang lucu gitu. Oh iya. Berat ya Mas kayak gitu. Terus kalau untuk nggak ada yang menghalangi sih. Nggak ada yang menghalangi ya. Baik-baik saja. Kalau saya sih kayak itu Mas ya, kayak Mas Doni tadi ceritain, ayo lucu. Padahal Tapi kita kan, belum punya materi. Tapi gara-gara itu kan jadi sering dapat job kan ya. Iya, alhamdulillah. Tapi ada uangnya. Enggak ada. Nah, Mas Doni, Wajar katanya kan sering tampil di sini ya. sini tampil apa ini? Ini stand up kemarin. Wah. Waktu MOS katanya. Oh iya, waktu masih Tampil. Ini teman-teman lihat. Alhamdulillah enggak. Biar tahu langsung Mas, biar datang ke open mic kita. Ya. Mas Doni ini kan senior saya teman-teman. Mas Doni ini dari tahun berapa sih ikut terjun ke stand up comedy? Kalau saya kan baru kemarin. Kalau nggak salah 2017. Stand up itu kan dibentuk tahun 2013. Nah berarti 4 tahun kemudian baru gabung. Tuh lulus SMA itu baru gabung. Lulus SMA baru gabung. Loh,
Kalau Mas Kodrat sama Mas Ahoy berarti waktu SMA. SMA kelas 3-an lah mereka. Oh. Udah gabung. Jadi saya ini sangat salut kepada Dik Fajar SMP. Yes. Ya kan? Kelas berapa kemarin? 3. Kelas 3. Kelas 3. Mau lulus. Sudah bisa stand up, juara 1 Jateng lagi. Iya sih. Ya kan? Tapi itu berat, Mas. Beratnya di mana? Iya, apa ya, Mas? Belum bisa konsisten untuk mengatur waktu. Karena kita kan masih itu remaja lah makanya. Jujur untuk SMP dan SMA itu masih susah sih menjelaskan cara menulis stand up itu gimana sih. Iya benar. Makanya kemarin disuruh ngelatih itu yang SMP-mu dulu. Oh iya. Itu kan aku bilang aku nggak bisa. Karena susah ya. Bukan karena aku nggak bisa untuk materi stand up-nya ya, tapi karena untuk mengajar anak seumur SMP stand up itu belum waktunya menurutku. Iya. Karena mereka murid-muridku saja berkaca dari muridku, tak suruh nulis cerita aja, cerita biasa aja itu aja susah. Aur-auran, Mas. Apalagi cerita lucu. Makanya kemudian aku debat Mas Kodrat. Nah, Mas Doni ini kalau, nah ini boleh nih dikasih tahu lah teman-teman lah. Kalau ngelawak itu ada aturannya atau tidak sih, Mas? Kalau tidak boleh mengucapkan ini, tidak boleh kayak gini gitu. Untuk stand up ya? Ya, untuk stand up. Kalau lawak kan luas. Ya. Ini kalau untuk stand up saja. Kalau stand up sebenarnya nggak ada sih. Yang penting nggak menyinggung orang lain. Tidak menyinggung sesuatu yang tidak bisa dia rubah. Misal ada orang yang mohon maaf dia keterbatasan fisik. Nah itu kita nggak boleh bahas itu. Karena itu kan ya itu sesuatu yang tidak bisa dirubah dan janganlah. Sara juga nggak boleh. Iya. Tapi sekarang kan banyak komika yang ditangkap kan ya. Ditangkap cuma gara-gara nyindir ya kadang nyindir agama yang di Lampung itu kemarin. Iya, kemarin kan. Yang nama Muhammad itu. Iya. Nah, itu kan di penjara. Terus kadang kalau nyinggung-nyinggung politik atau apa kadang nggak terima. Iya benar banget. Suku ras agama itu dihindari lah. Oke, kalau ini Mas Doni ini kan komedian, terus jadi guru juga. Mas Doni ini ada kerjaan lain nggak sih? Sebelumnya ada banyak. Tapi ada. Sekarang pun ada ekstra lah. Sekarang megang ekstra pramuka sama satu lagi ngelatih basket. Oh keren. Fajar katanya suka pramuka aja. Enggak Mas, ini loh saya botak ini gara-gara pramuka Mas. Kok bisa? Enggak berangkat. Loh kok berangkat langsung dibutakin? Iya. Saya lupa waktu itu. Oh iya ada pramuka. Pas saya berangkat malah udah selesai. Enggak ya? Oh, enggak ceritanya enggak gitu. Jadi ya kayak banyak project lah Mas ya. Benar itu Mas. Tapi pramuka pembinanya guru honorer juga. Iya. Nanti itu saya akan bahas Mas. Oh iya. Jadi ini biar rahasia dulu. Iya. Nih kalau sama perasaannya Mas Doni nih kalau apa ya? Nih perasaan Mas Doni jika ngelawak gak ada yang ketawa. Nah iya ini sering juga tak rasain nih. Makanya kalau kita open mic, kita stand up itu ya emang ada resiko dua itu, lucu apa tidak lucu. Nah lucu ya kita pasti seneng. Nah enggak lucu ya udah lanjutin aja nek menurutku. Tapi kalau aku itu Mas kayak habis stand up nih enggak lucu kayak hatiku masih aku lapo ngene iki kok ngene yo. Nah, aku masih berpikiran kayak gitu. Karena kamu kurang banyak open mic kali ya. Iya. Itu pengaruh loh, itu faktor yang utama. Semakin kita sering
naik panggung itu ya semakin kita tahu lah lucu apa tidak lucu itu biasa. Iya. Itu bagian dari perjalanan stand up lah. Justru kalau kita tidak pernah merasakan garing atau tidak lucu, kita akan kaget nanti. Kita harus sering merasakan itu dulu. Aku juga sering kok nggak lucu kok. Biasa, itu biasa. Tapi kan itu kan karena Mas Doni sendiri kan udah sering di panggung kan. Enggak juga. Nah lah, kemarin habis dari Semarang, open mic di Semarang, lucu, habis itu di Jepara. Di Jepara kapan di Jepara? Itu yang dengan oi. Itu lucu Ya. juga katanya. Aku nonton videonya Mas. Katanya siapa? Katanya Mas Ahoy. Kan katanya bukan faktanya. Kalau faktanya? Enggak, ini ceritanya nyindir aja, nyindir. Nyindir. Nih boleh dong Mas. Mas Doni mau nggak sih ngelucu? Enggak usah. Kalau Nggak bisa, lu tadi kan udah bilang jangan Iya. belum bersiap. Kan lebih aslinya harusnya lebih tinggi kamu lah, juara satu masa? Jateng. Coba kita dengar satu beat aja coba. tahu nggak sih bedanya kamu sama rokok? Siapa yang kamu tunjuk siapa? Mbaknya tahu nggak sih bedanya kamu sama rokok? Kalau rokok aku hisap, kalau mbaknya aku ijab. Fun fact aja ya teman-teman ya, itu adalah lawakannya Mas Doni. Itu bukan lawakan, Yang apa ya? itu riffing. Yang riffing, itu riffing namanya teman-teman. Riffing itu berinteraksi dengan penonton Nah. agar penonton itu memperhatikan kita. Tadi siapa yang kamu tunjuk? Semuanya. Enggak, kemarin kamu cerita ada kelas 12 yang kamu suka. Enggak. Siapa? Jangan Siapa? gitu dong. Siapa? Kan kita kan enggak tahu ngomong. Katanya temen di sini, temen katanya temen ngonten kemarin. Padahal enggak pernah ketemu loh kita. Nah, yuk makanya kamu belain ngonten demi dia. Bener ya teman-teman, faktanya Fajar ini sudah 1 bulan lebih nggak ikut open mic kan? Banyak 2 bulan. Nah ya karena Mana? banyak kendala Mas. ya Kemarin nggak datang ke open mic karena ada TM Taruna Melati di sini. Taruna Melati itu apa? Kayak pramuka gitu tapi kita disuruh nginap. Loh, kemarin kan Mas Doni juga itu kan katanya ada nginap juga kan. Udah lama itu. Udah lama. Beberapa bulan yang lalu. Kemah itu. Iya kemah. Kalau aku di sekolahan Mas. Jadi tidurnya ya di kelas gitu. Lu pramuka masa tidur di kelas? Enggak pakai tenda. Enggak, alhamdulillah enggak. Kalau kita mah sukanya yang simple. Tapi susah Mas kayak gitu. Kita itu harus dibangunin jam 3, digini-giniin. Itu apa terus? Bangun jam 3? Bangun jam 3 sholat tahajud. Habis Bagus itu dong, Iya. bagus itu. tapi banguninnya itu enggak bagus Mas. Gimana caranya gimana? Dikeplok-keplokin Mas bangunnya. Satu-satu. Dikeplok-keplokin satu-satu. Halus kan tapi maksudnya enggak Halus sih Mas, tapi suaranya gini. Ditwap gitu. Ini Mas, kameramen ini yang itu. Yang bangunin. Oh senior. Oh senior. Makanya dia semena-mena senior. Oh di sini masih suka senioritas gitu. Enggak sih kalau aku dia masih tak terabas sih kalau aku. Gak berani nih sama aku. Kalau di depan kamera maksudnya. Oke, Mas Doni, boleh dong Mas dikasih tips and triknya menjadi komika yang baik. Apa ya tipsnya ya? Gak ada sih. Gak ada. Oh, masa gak ada? Gak ada sih. Yang penting sering-sering rajin open mic aja sama nulis materi. Minimal seminggu sekali lah kita open mic. Ya kan emang itu open mic-nya kan
emang seminggu sekali. Sebenarnya bukan karena itu Jar. Kalau kita sudah lama nggak open mic itu rasanya beda. Iya benar Mas. Aku aja takut tak sampai sekarang kayak enggak aku lucu gak ya? Terus- aku masih bimbangin itu. Kadang kalau Soalnya mentalku udah masih lama nggak nulis itu cara nulisnya itu kadang lupa. Oh ini mau tak buat seperti apa ya? Mau tak patahin di mana? Mau tak kasih punchline apa itu beda. Beda dengan kita kalau sering nulis materi itu nanti akan terbiasa lancar nulisnya. Oh iya siap. Nih boleh Mas Doni dikasih pesan untuk komika baru kayak saya dan teman-teman yang lain. Ya itu sih paling rajin open mic, rajin nulis. Ya minimal dateng lah saat ada acara komunitas. Iya siap. Jangan ngilang terus gitu kan. Nyindir Ki. Nyindir. Kerasa. Iya, saya jarang teman-teman jarang datang ke open mic. Seringnya itu apa ya Jar? Seringnya itu ada orang sekali open mic, orang baru nyoba open mic gak lucu terus gak berani lagi. Nah itu yang salah. Harusnya dengan gitu kan kita evaluasi lah kurangnya di mana. Iya benar. Kita belajar nulis lagi, open mic lagi. Banyak kok yang seperti itu. Termasuk saya. Enggak, katanya kan lagi sibuk. Iya benar. Saya sibuk ini kayak gini terus aku Mas. Nanti sore juga masih ada. Ada lagi? Ada lagi di sini. Ini pada podcast lagi. Iya podcast lagi. Bintang tamunya beda. Beda. Bintang tamunya nanti itu orang Jogja. Orang Jogja. Orang Jogja. Dari Jogja ke sini. Dari Jogja ke demi podcast ini. Demi podcast kita. Keren kan? Padahal nggak dibiayain tapi mau ke sini, keren emang. Oke, terima kasih Mas Doni sudah datang ke Gen Kreatif ini ke SMK Muhammadiyah Kudus. Padahal Mas Doni kan tadi sakit, bela-belain ke sini. Enggak usah lebih. Aman lah. Aman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kita dan jangan lupa tonton podcast kita lagi dan selamat tinggal. Ya aku lali ngomong.